Oke guys, kali ini kita bakal bahas taktikal di FM26 ya. Eh ini sebenarnya cukup ada yang harus diperhatikan di taktikal FM26 karena di sini dibagi menjadi dua, dimana in possession atau ketika kalian menyerang dan out of possession ketika kita tidak megang bola, tidak ketika kita bertahan. Nah di sini seperti biasa ya sebenarnya sama presetnya untuk formasi dan stylenya. Sini gue main direct aja. Di sini mentalitas tim juga sama. Nah, di sini kalian bisa ngatur satu-satu begini atau combine di mana ya tinggal sebelah-sebelahnya doang sih kayak kanan kiri. Atau kalian langsung lihat dua-duanya nih biar jelas gitu. Kalau gue sih kayak tampilan lebih enak ini ya, dua-duanya. Nah, kalian mau apa? Misalnya defense-nya 4 back, saat nyerang 3 back, bisa. Kalian mau nyerangnya 5 back, itunya berapa back? Pokoknya semuanya bisa, ya kan? Nah, dan di sini kalian bisa apa ya? Bisa bikin role yang berbeda di setiap formasinya. Jadi apa ya? Bisa variatif penyerangan kalian. Di sini gue bakal bahas satu-satu ya. Tapi kayaknya kita nggak ke taktikal dulu dari role. Mungkin abis ini kita bakal bahas role video setelah ini. Nah, kita bahas lebih ke secara general, yaitu di team instruction. Nah, ini sangat menarik ya. Di sini kalian bisa benar-benar lihat instruksi serta analisisnya secara langsung, guys. Nah, misalkan contoh kita contoh ambil tadi karena gue mau pragmatis nih kan, performance-nya lagi jelek banget Wolves kan lagi jelek banget. Dan gue pengen mereka main lebih pragmatis, yang penting menang aja dulu, bisa. Nah, dengan cara mungkin lebih ke main pragmatis. Di sini gue in possession. Oke. Jadi in possession, oke. Wait. Kalian bisa lihat langsung, ini kayak masih bug ya atau apa, tapi nggak juga sih, nggak bug sih ini karena low block nih. Jadi misalkan kalian main all vision secara bertahan dulu, kalian bisa lihat line of engagement ya. Nah, ini sama kayak kemarin sebenarnya sama. Kalian mau low block, middle block, atau high press. Tentunya kalian kalau main gegen pressing atau main yang bener attack banget, yang main langsung motong serangan lawan dari depan, kalian bisa main high press. Atau kalian mau main yang kuat di tengah, yang benar-benar matiin gelandang musuh, itu bisa banget pakai mid block. Ini benar-benar biasanya sangat versatile dan transisi yang cukup cepat juga dari high press ke low block. Menurut gue ini sebenarnya lagi banyak banget digunakan di sepak bola era modern sekarang, mid block ya. Tim-tim Bournemouth, Brighton, tim-tim yang pelatihnya tuh modern style banget tuh biasanya main mid block karena mereka ngepres tapi di tengah gitu. Jadi kalau lewat mereka nggak kena turnover yang terlalu jauh gitu. Jadi nggak kena langsung quick attack dari musuh gitu kalau pressingnya gagal. Tapi secara defensif juga bagus karena mereka benar-benar bisa matiin benar-benar bisa matiin gelandang musuhnya. Kalau low block ya seperti biasa ini haram ball. Sini sangat cocok buat permainan pragmatis, dimana benar-benar kalian bikin struktur pertahanan yang bagus, dan nggak ada ruang di final third ya, ibaratnya ya parkir bus seperti biasa. Dan ini benar-benar biasanya ngandelin untuk counter attack gitu. Sini karena kita mau main pragmatis, kita low block, tapi kalian bisa high press kalau mau yang ini banget. Tapi mid block itu menurut gue juga cukup bagus untuk lawan yang gelandangnya bagus-bagus.
dan biar kalian nggak kena turnover dari serangan musuh dengan cepat juga. Nah, lalu defensive line. Sini biasanya kan dulu kita main di much higher, pressing dan much higher atau higher ya kan. Di sini biasanya buat, nah kita lihat ini garis pertahanan terakhirnya di mana. Much higher tuh bener-bener setengah lapangan, bener-bener lu kurung musuhnya di sini di lapangannya sendiri. Higher tuh ya lumayan lah, 60-40. Standar tuh ya biasa lah, setengah main di 75-25 lapangan musuh. Nah, lower ini sebenarnya cukup udah defensif, bener-bener bisa ngetahan musuh dari serangan, serangan dari musuh. Dan tapi kekurangan adalah kalian menyisakan ruang di belakang back, dimana kalian bisa kena through ball atau lob pass mid yang benar-benar berbahaya sebenarnya. Cuma sebenarnya bagusnya itu karena bisa menjaga gawang tuh dengan lebih bagus, tapi banyak space di antara back dan gelandang gitu. Nah, much lower ini lebih lagi parkir bus. Ini bener-bener kita duduk duduk santai di pertahanan kita gitu. Bener-bener backnya di depan kiper, bener-bener anti through ball. Jadi bener-bener mungkin kejebolan dari tiki taka atau mungkin kalian kalah aerial duel gitu kan. Sini ya pokoknya sesuai yang kalian mau. Sini pakai mas lower. Mas higher yang biasa buat pressing, standar dan higher biasa buat mid block ya. Low blocknya antara dua ini biasanya. Oke, lalu defensive line behavior. Nah, kalian mau defensive line itu lebih apa gitu? Balance itu ya backnya memikir sendiri gitu. Kapan waktunya untuk defensive line kita harus naik, kapan harus mundur. Tapi kalau step up more itu benar-benar benar-benar kompak untuk langsung maju ke depan, langsung maju nyisain main di setengah lapangan musuh. Kalau drop off more itu kalian lebih ngutamain mundur dulu. Jadi sebenarnya ini seperti kekurangannya, ini benar-benar jadi banyak space di tengah kalian. Sebenarnya cukup bahaya, tapi kalau kalian main transisinya cepat langsung defense ini sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin di drop off more ya kan. Nah, lalu trigger press. Nah, ini untuk kalian yang mainnya pressing, kalian bisa much more often atau more often gitu. Much more often nih bener-bener kalian harus punya pemain yang agresinya bagus, stamina-nya bagus, ya kan. Jadi bener-bener berbahaya untuk kena direct football ya. Karena sebenarnya rencana utama untuk membuat musuh bikin kesalahan secepat mungkin sebelum mereka bikin serangan yang settle. Tapi kalau kalian gagal, ya ini defense can be drawn out of position much more. Jadi bener-bener di luar dari posisi, kosong, melompong gitu kan. More often juga, tapi nggak separah much more often. Standar ya seperti biasa, pemain bisa ya kadang press banget, kadang enggak gitu kan, sesuai dengan mentality tim yang tadi kita pilih. Nah, less often itu lebih ke stay in shape dulu. Kalau ada bola datang baru mungkin intercept, baru di tackle.
Nah, much less often ini lebih duduk. Ini duduk, gak mau dia maju, gak mau dia kepancing. Nunggu ya. Gini, joki doang. Ya. eh, ini sebenarnya lebih susah untuk dibuka oleh musuh. Tapi kekurangannya adalah ya musuh jadi apa ya, ibaratnya lu nggak bisa memaksa musuh untuk membuat kesalahan, tapi lu cuma bisa nunggu musuh bikin kesalahan, ngerti gak? Jadi kalian lu nggak bisa maksa musuh bikin kesalahan, tapi musuhnya ya bikin kesalahan sendiri nantinya. Lu jadi lebih nunggu gitu. Tapi ya karena kita main pragmatis, kita coba ini. Lalu di sini trigger pass, oke? Tadi udah trigger press. Defensive transition. Nah, biasanya kalau counter press ini buat orang-orang yang nge-press. Jadi habis sekalinya hilang bola langsung pressing. Counter press langsung press tadi ya. Trigger pressnya much often gitu kan. Nah, ini untuk balance sesuai dengan mentality, sesuai dengan dia lebih ke transisi dulu, tapi nanti apa ya, lebih ke ya mundur tapi nggak yang secepat itu. Nah, kalau regroup bener-bener langsung cabut, mundur lu, hilang bola, mundur, cabut, kita langsung apa ibaratnya langsung low block lagi, bisa juga. Nah, lalu kalian bisa tacklingnya ini stay on fit, ini kalian lebih joki doang, lebih ngikutin. Lalu untuk standar itu ya lagi-lagi sesuai dengan pemainnya, dia bakal ngambil keputusan apa, lebih fleksibel. Tackle get stuck in, Brexit tackle, Brexit football ya, langsung sikat kakinya, langsung hajar. Ini sangat menarik gitu kan. Jadi, nah menariknya di sini kalian bisa lihat analisisnya, in phrase tuh, ya kan? Kalian bisa lihat nanti kalau udah data udah kalian main berapa pertandingan bisa kelihatan. Tuh. Nah, ini sorry. Tadi review dulu. Nah, misalkan kita lalu lihat lagi, ini kan tadi udah overview. Sekarang di high press. Kita pressing trapnya apa? Kalian mau bikin musuh keluar apa ke dalam? Kan? Tapi kalau ini biasanya gue balance ya. Karena biasanya lebih ke apa ya? Nunggu lawan siapa dulu. Nah, kalau lawan yang timnya di apa? Main ngandelin sayap. Biasanya main 3 back tuh ngandelin sayap, atau mungkin pemain sayapnya jago-jago kayak Liverpool, Mo Salah gitu-gitu. Biasanya kalian bawa ke dalam biar dia nggak bisa ngapa-ngapain di luar gitu kan. Kalau yang jago justru gelandang-gelandang ya, kalian duduk di tengah rapet, bikin musuhnya keluar outside. Nah, tapi sini kita balance dulu aja. Nah, ini short goalkeeper distribution. Nah, di sini tergantung kalian apakah punya kiper yang punya passing bagus. Apakah dia bisa direct ball, apakah dia bisa long pass ya. Tapi kalau punya, kalian bisa pakai yes. No di sini. No, di mana kalian bisa langsung direct ball. Ini kan short goalkeeper distribution. No. Kalian bisa langsung long ball. Kalian bisa langsung release the ball. Kalau yes, itu kita main dari belakang dulu. Jadi passing santai, passing nikmat dulu. Build up serangan. Sini kita no karena kita pragmatis. Lalu kalian bisa lihat di ini pressing trap tadi ya. Masih. Nah, ini bagian low block. Nah, cross engagement. Apakah kalian mau tim kita itu nggak mau kena crossing? Atau ya ibaratnya kalau punya musuh kayak Haaland, ya kalian kalau bisa jangan sampai dia dapat umpan.
jangan sampai dia dapat indahnya penyerangan. Tapi biasanya kalau kalian main 4 back, itu jadi right back yang ikut ke samping, dimana di situ bisa ada ruang kosong nih, ibaratnya nih bisa lihat ini kan bola di sini, RB kita kepancing ke sini buat ke sini. Nah, bahayanya mungkin ada CAM atau box to box dia yang masuk ke sini. Itu yang berbahaya. Tapi kelebihannya dia bisa ngegagalin crossing dari sayap. Kalau invite cross kalian pede. Kalian BD punya back mungkin 195 cm minimal. Mungkin ya pede dengan aerial duel. Kalau bakalan justru lebih rapat ke tengah nih. Lihat RB-nya lebih fullback-nya lebih rapat ke tengah dan sini crossing. Sini. Gua hajar. Cuman jadinya lebih bikin ada ruang di samping dan bikin orang bisa crossing. Bahayanya kalau kalau lawan striker yang gacor-gacor, yang gacornya maksudnya tinggi besar gitu kan, kayak Haaland, Sesko. Takutnya backnya kalah duel gitu kan. Nah, itu bagian dari out of position, dari defense. Sekarang kita ke in possession, dimana kita bisa lihat nih overview-nya, ya kan. Passing directness. Di sini much shorter, tentunya kalau kalian mau main tiki taka, lebih jarang dribbling, lebih passing, much shorter bisa. Jadi lebih possession-nya bakal tinggi banget. Tapi ya lebih lama juga untuk maju ke depannya karena lebih pendek-pendek kan umpannya. Mungkin kalian solusinya bisa pakai shorter, hampir sama tapi lebih lebih bisa bangun serangan lebih cepat karena nggak sedekat itu passingnya, tapi lebih ke tiki taka nih. Oke. Standar ya, lagi-lagi fleksibel ya, bisa main passing deket atau langsung direct through ball bisa. Direct pak, more direct. Nah ini sangat cepat ya kan, langsung ke area musuh dan nggak ada turnover yang berbahaya karena kita mainnya jauh ya kan, kemungkinan besar passingnya potongnya ibaratnya di 3/4 jalan, sedangkan itu udah jauh, jadi kalian bisa mundur lagi. Kalau oper-operan deket kerebut musuh itu kan langsung 2 orang langsung kehilangan posisi gitu kan, 2 orang langsung hilang dari out of possession kita gitu kan. Much more direct, ini lebih gila lagi. Tapi ini kalian pertama harus punya mungkin back atau goalkeeper yang punya long pass bagus untuk jadi ball playing goalkeeper, dan back yang jadi ball playing defender yang bagus secara long passnya, atau mungkin full back, atau mungkin di playmaker kalian bisa di playing atau DM kalian bisa bagus long passnya. Ini bakal bagus banget karena kita nggak butuh possession banyak tapi umpan kita hampir depan. Tapi yang harus dipastikan kalian harus punya striker target forward atau advance forward apapun yang tinggi atau gelandang serang yang tinggi. Pokoknya siapapun yang bisa nerima umpan, karena kalau kalian penyerangannya kecil-kecil semua tapi main much more direct, menurut gua akan sayang gitu. Kecuali main nunggu second bola juga bisa, tapi lebih bagus kalau kalian nggak punya timnya nggak terlalu tinggi banget, lebih ke more direct aja. Tapi kan ada serangan Larsen itu much more kita more direct aja, lebih fleksibel. Tempo, ini tempo permainan kita dalam penyerangan, apa kita mau santai dulu ya. Liverpool awal kemarin nih kalau low block lama banget menyerangnya, tapi ya jadi bisa kontrol bola dulu, bisa santai dulu, bisa cari celah, tapi ya terlalu lama buat musuhnya bisa regroup, duduk santai low block di pertahanan. Lower juga ya kurang lebih sama, tapi ya lebih lebih cepet dikit. Standar lagi-lagi balance.
Eh, bisa sesuai dengan urgensinya. Mungkin kalau lagi tensinya tinggi atau apa bisa santai dulu. Tapi kalau ngelihat ada yang kosong bisa langsung direct, bisa apa cepat tak 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 gitu kan. Nah, higher, nah nih lebih cepat dalam bola mungkin apa ya? Oper ngeliat dribble dikit oper dribble dikit oper tak 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 much higher. Nah ini lebih gila lagi, ini lebih. Nah bahayanya dari higher dan much higher ini dua ini biasanya kalau passingnya jelek karena bisa apa ya, hilang bola ya kan, bisa salah ngoper. Nah jadi higher aja sebenarnya sudah cukup. Much higher sebenarnya kalau kalian punya tim yang passingnya bagus nggak apa-apa. Tapi ya itu bisa buat hilang bola juga. Jadi higher sebenarnya udah oke. Attacking width. Nah ini kalau kalian mau main lebih rapet, lebih apa ya, passingnya lebih nyampe, nggak perlu berdansa di samping-samping. Mas narrower bagus, narrower juga, tapi dia lebih apa ya, lebih better lah daripada Mas narrower. Menurut gue ini terlalu sentral gitu. Kalau kalian diajak ke tengah terus makin numpuk pemainnya, kecuali kalian main passingnya short ya. Narrower bagus juga. Standard lagi-lagi balance. Wider nih kalau kalian mau main di sayap. Ini kalau kalian punya sayap-sayap yang dribblingnya bagus, teknikalnya bagus, crossingnya bagus, kalian bisa main wider juga. Use much wider, makin sampai pinggir lapangan ini, sampai pinggir-pinggir sini. Nah di sini kalian bisa main narrower juga oke, standard oke. Nah di sini attacking transition sama ya, hold shape atau counter attack. Kalian mau transisinya gimana? Nunggu datang dulu pemainnya, apa nunggu dia balik ke posisinya apa gimana? Atau mungkin balance ya, standar seperti biasa balance, tergantung mentality, tergantung ya pemainnya itu lagi di mana. Kalau counter attack, langsung aja dari transisi langsung dari belakang depan. Ini sangat pragmatis ya biasanya. Nah, creative freedom, apakah disiplin? Kalau disiplin ini biasa punya shape yang bagus ya. Biasanya main-main tiki taka kalian butuh di sini. Balance, lagi fleksibel, ekspresif. Ekspresif ini gak akan ketebak oleh musuh. Jadi kalau kalian counter attack sebenarnya lebih bagus ekspresif menurut gue. Karena ibaratnya gak ada struktur ya, tapi memberikan efek kejut buat musuh gitu. Dan apa ya, kreativitas pemain tuh lebih kebuka gitu. Tapi kekurangannya ya timnya mungkin gak sesuai dengan taktik kita. Tapi ekspresif juga cukup oke. Time wasting, apakah kalian berharam? Oh haram ball ya kalian more often gitu. Time wasting, buang-buang waktu ya, jatuhan gitu kan, outnya dilama-lamain gitu. Tapi kalau kalian butuh goal banget ya less often, kalian bisa cepet-cepet. Tapi kalau kalian mau nyebelin ya ini more often. Play for set piece. Lagi-lagi tadi kalau kalian punya ability tadi ya, di video sebelumnya ability set piece-nya bagus. Jadi set piece kalian bisa oke, terlaksana, kalian bisa play for set piece. Tapi kalau kalian pede dengan open play kalian, dengan direct tiki taka atau apa, bisa keep ball aja udah. Gak usah nyari-nyari pelanggaran ya berarti. Nah, lalu nih kalian bisa lihat di final third. Apakah kalian mau lebih dribbling terus, ya kan? Dribbling more atau balance ya. Kalau balance ya balance, atau discourage, justru nggak boleh bukan nggak boleh juga, lebih dikit, jangan gocek udah passing. Ini bagus, jadi lebih ke movement pemain.
atau balance, lagi-lagi balance, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang lebih diunggulkan dalam permainannya. Banyak dribble juga nggak dribble juga nggak, ya, balance juga. Nah kalau encourage ya dribble terus dah. Ini biasanya buat kalian pakai winger bagus ya, Yamal, eh Rafinha, Luis Diaz, siapa lagi mungkin, eh ya pokoknya sayap bagus, Savinho yang dribble tekniknya bagus. Ini bisa draw foul, bisa nyari pelanggaran gitu dengan encourage tadi, dribble more. Lalu patience. Nah, apakah kalian mau hit early cross? Kalau kalian punya winger atau wingback atau fullback yang crossingnya bagus, kalian bisa hit early cross. Kalau kalian punya striker yang bagus ya, lagi-lagi. Atau mungkin standar lagi-lagi. Kadang ya lebih fleksibel lah, kadang ini kadang itu. Atau work into ball. Kalian maunya oper-operan terus passing dribble sampai di kotak penalti baru mungkin crossing atau through pass. Kalau gue lebih ke ya fleksibel aja sih sebenarnya. Kalau pragmatis tuh udah nggak usah spesialin satu, penting counter attack goal. Sini shot from distance, apakah kalian membolehkan pemain kalian nge-shoot dari jauh, long shot. Kalau kalian nggak punya pemain yang long shotnya bagus, saran gue ya jangan, karena lu nggak punya kualitas buat itu. Chance-nya tuh dikit, jadi buang-buang peluang, buang-buang bola ibaratnya kalau kalian nge-shoot dari jauh. Jadi kalau punya kalian long shot yang bagus, bisa long shot on targetnya, shot from distance-nya dinyalain. Mungkin kalian punya Soboslai, kalian punya siapa lagi long shot bagus ya, Ward-Prowse, kalian punya ibaratnya Enzo Fernandez gitu, bisa shoot encourage-nya di. Tapi kalau gue lebih ke balance. Kayak gue belum lihat pemain Wolves tuh ada yang long shot bagus apa enggak. Tapi nggak ada deh. Jadi kita balance aja. Crossing style. Nah, kalian punya striker tinggi nggak? Kalau balance nih ya tergantung fleksibel ya, tergantung situasi. Biarkan pemain yang crossing itu, yang jago crossing itu, apakah dia jago beneran crossing apa enggak? Nah, ini kelihatan. Dia akan ngambil apa? Itu akan sesuai pemain ya. Lalu ada floated. Nah, ini buat kalian striker Haaland, Strand Larsen, Sorloth ya. Nah, ini cocok. Bola-bola ngambang. Jadi yang aerial tuh lebih enak. Atau bisa juga pakai whip cross. Whip cross ini yang bolanya tuh kenceng gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa sundulannya kenceng gitu. Tapi bahayanya ya karena bolanya kenceng belum tentu on target. Dan tapi back juga nggak sempet buat anjir orangnya di situ less time to react to the cross. Tapi ya itu tadi gue bilang kan, nggak terlalu akurat dengan sundulan atau tendangan nanti. Kalau low cross, nah kalian kalau punya striker tinggi udah main low cross aja. Jadi main cutback aja sebenarnya. Gak usah ke adu sundul. Karena berbahaya. Karena gue punya striker gede. Nah. Lalu sini progression. Di sini kalian bisa supporting runs. Nah, di sini mainnya mau overlap apa underlap? Atau dua-duanya? Bisa underlap, jadi tim kita tuh lebih sentral, lebih rapat tengahnya, lebih apa ya pokoknya lebih masuk ke tengahnya berarti back kan ya. Atau mungkin ini balance, nah, ini yang bot flanks, jadi justru kalian overlap, back kalian overlap, jadi bikin fullback musuh tuh keder gitu kan, 2 lawan 1 gitu. Itu yang
Itu yang bikin lebih bagus lah buat kalau kalian crossing, cari overlap. Tapi kalau kalian mau main cutback sebenarnya lebih ke bot flanksnya itu underlap aja. Di sini gue main crossing. Lalu sini apa lagi? Oh sorry. Tadi supporting rush. Nah dribbling tadi ya udah. Lalu progress through. Nah kalian mau nyerang tuh dari mana? Ini juga sangat berpengaruh ya. Atau mungkin kalian mau main dari sayap, jadi nerima umpannya ya ke sayap dulu. Atau kalian mau dari salah satu sisi, bisa. Kalau kalian mau dari tengah dulu, bisa. Kalian kalau punya CAM, playmaker yang bagus, atau AM yang bagus, passingnya bagus, visionnya bagus, mungkin Kevin De Bruyne, siapa lagi? Odegaard kayak gitu-gitu. Bisa pakai ini karena punya vision yang bagus, jadi bola dari dia tuh sangat berbahaya. Tapi kalau kalian punya sayap yang bagus, dua-duanya bisa kayak gini, bisa bot flanks. Tapi bahayanya ya tadi dibawa masuk ke dalam tuh jadi mati winger. Tapi kalau gue antara balance atau bot flanks ya. Karena kita main pragmatis ya, mengandalkan sayap dia saya komen. Lalu pas reception, nah kalian mau pasnya bolanya tuh kaki ke kaki atau nyari ruang, atau mungkin lihat lagi fleksibel. Tapi kalau namanya direct football, ya kita pass into space karena kita nyari ruang kosong terus untuk bola cepat ke depan. Kalau kalian mau main tiki taka bisa pass to feet, jadi kaki ke kaki, lebih aman bolanya. Tapi bikin musuh bisa zonal marking juga, jadi bisa duduk dia, jadi permainan kalian bisa jadi gitu-gitu doang. Tapi pas into space bisa, tapi bisa juga bolanya nggak nyampe, itu juga long pass mungkin ya. Oke, lalu terakhir build up. Nah kalian mau play through press ya kan, kalian mau tetap main di tengah, tak tok ibaratnya lebih ngelawan. Lu di pressing tapi lu tetap tes kagak, kalian nggak switch play nggak apa, tapi ngelawan. Itu kelebihannya bakal kalau berhasil itu bakal kalian ngilangin satu lawan ibaratnya, karena musuhnya gagal ngetup yang ini, jadi ruang yang ditinggalkan dia tuh bakal kosong. Itu bakal lebih enak buat attacking dan retensi bola bakal bagus. Tapi bahayanya kalau kena tabrak, kalau kena tubruk ya kalian kehilangan bola, kalian yang berkurang satu justru pemainnya. Lalu balance ya lagi fleksibel atau bypass press. Nah ini kayak lebih aman, lebih lebih nggak ngelawan press, tapi ya tadi mengandalkan akurasi dan ya butuh lebih butuh pemain yang lebih fisikal dan punya stamina yang lebih tinggi menurut gue, karena bakal banyak bola-bola liar. Kalau play through pass ini ya lebih ngandelin teknik lah, technical bagus, passingnya bagus. Menurut gue play through press dan composure-nya bagus, itu bisa pakai play through press. Ini goal kick, kalian mau dari kiper mau main long atau short? Short biasanya build up. Mungkin kalian mau main possession dulu, itu short mix, lagi fleksibel. Ya kalau long langsung direct striker atau ke CAM yang tinggi. Ini lebih enak kalau kalian punya striker tinggi lagi ya, biar bisa manfaatin bola sebenarnya dari strikernya itu, jadi second bola kalian tetap menang. Speednya, apakah santai-santai dulu kawan atau distribute quickly, kalian bisa cepat ngilangin bola langsung, atau langsung santai dulu, kita kontrol permainan dulu, kembali ke posisi, itu bisa slow pace, tapi kita direct football brother, cepat ya. Distribution bisa ke mana, center back, full back, flank, atau ini
target forward seperti yang gue bilang, ke playmaker, ke flank, fullback, atau target, atau ini langsung ke belakang musuh. Ini ibaratnya Alisson nendang ke salah, drop kick langsung ke salah. Itu kayak gitu bisa jadi, tapi ya lebih apa ya, lebih buang-buang bola kalau nggak dapat gitu. Tapi kalau target ini, kalau kalian punya striker tinggi bagus, ini bagus. Oke. Nih, kalian bisa dapat advice ya sebenarnya dari ini. Dan sebenarnya lebih ke tergantung musuhnya siapa. Jadi bisa ngelihat advice-nya seperti apa gitu. Apalagi kalau kalian udah tahap ya, udah main berapa game, ini bakal bisa, ini bagus banget advice-nya. Jadi taktik evaluation-nya bagus, bisa kalian mungkin bisa berubah nantinya demi kemujarapan tim kalian ya kan? Ya mungkin itu aja pembahasan taktik. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas role pemain satu persatu. Let's go.